Shalom anak-anak. Shalom, Ibu. Shalom, Bu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu dari kisah Yunus dan Yesus. Diambil dari Alkitab Matius 12, ayatnya yang ke-38 sampai 41. Mari belajar. Oke, yang pertama kita akan membaca Alkitab dulu sebelum masuk ke topik kita. Oke. Ibu minta untuk kesediaan Septi, Mutiara, Mardi, dan Yolan membaca setiap pasal bergantian secara responsorial. Silahkan. Pada waktu itu, berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripada." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Oke, lanjut Mardi. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Oke, Yolan. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Oke, terima kasih. Oke, karena tadi topik dari tema Alkitab kita itu yaitu tanda Yunus, sebelumnya kita akan memahami arti dari kata tanda. Nah, tanda adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang lain. Tanda dapat berupa benda, sifat, kejadian, dan lain sebagainya. Pernahkah kamu membuat tanda? Coba berikan contoh tanda yang pernah kamu lihat. Oke, Ibu sudah mengumpulkan beberapa tanda dan Ibu meminta anak-anak sekalian untuk menjawab nama dari tanda yang Ibu akan berikan. Oke, tanda pertama, tanda apakah ini? Tanda Panah, panah, Ibu. Iya, Petunjuk. benar. Yang kedua, Tanda seru. perintah, Bu. ya, tanda seru ya. Oke, yang ketiga, Centang. Centang, good. checklist. Oke, selanjutnya, Tanda yang biasanya ada di toilet, Bu. ya, ini menunjukkan toilet laki-laki dan perempuan, biar jangan salah masuk. Oke, selanjutnya kita akan melihat, belum. Oke, nah selanjutnya kita masuk kepada bagian tanda daripada Yunus. Tanda Yunus diambil Yesus sebagai latar belakang untuk memperingatkan dan menegur orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi, jika orang Farisi meminta tanda kepada Yesus, Yesus akan memberikan tanda daripada Yunus. Mengapa? Karena Yunus datang menandakan bahwa orang Niniwe akan dihakimi. Demikian juga angkatan-angkatan yang jahat seperti orang Farisi adalah angkatan yang jahat yang akan dihakimi oleh Yesus. Lalu bagian kedua, sebenarnya sudah banyak tanda yang diberikan Yesus yang menunjukkan dirinya adalah anak Allah. Bisa dilihat dari mukjizat yang diberikan Yesus sudah menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah, di mana ia pernah menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati, menyembuhkan janda yang sakit, bahkan mengubah air menjadi anggur. Itu adalah tanda-tanda yang ditunjukkan oleh Yesus bahwa dia adalah anak Allah. Lalu, Yesus lebih daripada Yunus. Bisa dilihat dalam kitab Matius 12 ayat yang ke-41. Kita tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan Yunus hanyalah seorang nabi. Tugas Yesus jauh lebih besar daripada Yunus. Karena Yesus menyelamatkan semua orang yang percaya dan Yunus hanya akan menghakimi orang Niniwe, tetapi pada akhirnya orang Niniwe bertobat. Nah, lalu kita masuk ke dalam perbandingan. Nah, siapa yang akan kita bandingkan di sini? Nah, yang akan kita bandingkan di sini yaitu orang Farisi dan ahli Taurat dengan orang Niniwe, di mana orang Farisi menganggap diri saleh dan tidak berdosa, tidak mau mengakui kesalahan, sudah diberikan tanda dari Yesus tetapi tetap menolak Yesus, tidak mau bertobat tetapi malah menyalibkannya.
Nah, siapakah yang ia salibkan? Ya, tentu saja Yesus. Sedangkan kalau orang Niniwe menyadari telah berdosa dan menyembah Tuhan yang salah, mengakui telah melakukan kesalahan. Lalu hanya melalui ucapan singkat dari Yunus dan meresponnya dengan perbuatan. Lalu yang terakhir bertobat dan percaya kepada Allah. Nah, bisa dilihat perbandingan orang Farisi dan orang Niniwe itu sangat berbanding jauh. Nah, selanjutnya kita akan lihat persamaan Yunus dan Yesus, di mana mereka sama-sama 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, tetapi Yesus berada di dalam kuburan atau di dalam kandung bumi ya. Istilahnya kandung bumi itu adalah kuburan. Lalu datang untuk menghakimi Niniwe, tetapi menjadi menyelamatkan. Untuk Yesus datang untuk memberikan keselamatan, tetapi ada yang tidak percaya. Lalu sama-sama diutus oleh Allah. Tetapi tentunya Yesus lebih daripada Yunus, karena Yesus adalah anak Allah. Dan Yunus adalah nabi, seperti yang Ibu katakan tadi. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam soal. Nah, ini adalah soal untuk menguji pemahaman kalian, sampai di mana pemahaman kalian telah sampai. Oke, nomor 1 Ibu minta Septi yang menjawabnya. Dari topik hari ini, sikap siapakah yang patut ditiru? Yunus, Ibu. Yunus. Oke, kita lihat. Wah, masih salah jawabannya. Coba, Septi, ingat-ingat lagi. Oh, iya Ibu, aku ingat. Orang Niniwe ya Ibu. Ya, benar. Good. Next, kita lanjut ke Mutiara, soal nomor 2. Yang manakah sikap daripada orang Farisi? Yang A ya, Bu. Tidak mau bertobat tetapi malah menyalibkan. Oke, kita lihat. Yeay, benar. Next, kita lanjut lagi ke Mardi. Teks Alkitab yang menjadi topik pembelajaran hari ini adalah B ya, Bu. Matius 12 ayat 38 sampai 42 ya, Bu. Oke, mari kita lihat. Ya, benar. Dan terakhir, Ibu minta kesediaan Yolan untuk menjawab soal terakhir kita. Siapakah yang meminta tanda dari Yesus? Yang orang Farisi dan ahli Taurat. Oke, kita lihat. Benar juga. Oke, good. Berarti kalian sudah memahami materi pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke tahap terakhir, yaitu bagian respon. Di sini Ibu akan meminta kesediaan Mardi untuk memberikan responnya. Mari memberi respon. Oke. Jika kamu diberikan pilihan, kamu ingin menjadi orang Farisi dan ahli Taurat atau menjadi orang Niniwe? Berikan alasanmu. Saya ingin menjadi orang Niniwe, Bu. Kenapa? Kan saya setelah diberikan firman Tuhan jadi taat, Bu. Benar. Oke, kita lihat. Tentunya kita akan memilih menjadi orang Niniwe ya. Benar sekali yang dikatakan Mardi. Walaupun banyak melakukan dosa, tetapi mau mengaku kesalahan dan bertobat. Tentunya setelah mengalami penginjilan. Walaupun penginjilannya itu hanya 4 kata. Oke, kita lihat kata motivasi hari ini. Semoga kita semua bisa belajar dari kesalahan dan berubah menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih.